Baik teman-teman, yang baru saja kita saksikan adalah contoh dari pelanggaran integrasi nasional. Bersama saya, Muhammad Randi Febriansyah, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membahas tentang menjaga integrasi nasional melalui keseimbangan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Jadi teman-teman, perlu kita ketahui bahwa di tengah-tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia ini, Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai satu kesatuan. Tapi pernah gak sih kita berpikir, kok bisa warga Indonesia yang banyak, yang berbeda-beda dari berbagai wilayah, tetap utuh dalam satu kesatuan? Jadi salah satu faktornya itu adalah integrasi nasional yang dijaga melalui hak dan kewajiban sebagai warga negara. Jadi teman-teman, integrasi nasional itu adalah salah satu proses untuk menyatukan berbagai perbedaan dalam masyarakat untuk menjadikan lingkungan yang lebih harmonis. Hal ini terjadi tidak begitu saja teman-teman, tetapi perlu usaha dari seluruh warga untuk menjadikan integrasi nasional ini berjalan dengan baik. Jadi teman-teman semua, untuk menjadikan integrasi nasional itu terwujud, pertama-tama kita harus menanamkan apa itu yang namanya toleransi. Toleransi itu tidak bisa kita dapatkan hanya dari orang lain, tetapi kita juga harus bisa menanamkan dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Karena percuma jika kita hanya mendengarkan edukasi tentang toleransi, perkataan-perkataan orang lain tentang toleransi, tetapi jika diri kita sendiri tidak mau berubah, diri kita sendiri tidak mau menanamkan toleransi, itu semua tidak akan terjadi teman-teman. Jadi sebelum kita menyebarkan berita-berita tentang toleransi, perkataan-perkataan tentang toleransi, sebaiknya kita tuh harus memulai dari diri kita sendiri sebelum menyampaikan kepada orang-orang yang lebih luas. Salah satu konflik yang tidak menggambarkan integrasi nasional adalah konflik antar agama. Sampai saat ini teman-teman, di Indonesia ini masih sangat banyak sekali konflik-konflik antar agama ini, di mana masyarakatnya masih belum bisa menerima, belum bisa mentoleransi dengan apa yang orang lain anut. Dan itu tidak menggambarkan integrasi nasional yang seharusnya kita miliki. Salah satu contoh kasusnya adalah ketika seorang warga mengkomplain karena dia merasa terganggu akan adanya kegiatan keagamaan orang lain, dia mengkomplain, dia memprotes dengan keras, kemudian menyebabkan kerusuhan. Yang kerusuhan itu bisa menyebabkan konflik yang lebih besar. Oleh karena itu teman-teman, perlu untuk kita menanamkan jiwa toleransi. Karena jika terus dibiarkan, maka konflik-konflik seperti ini tidak akan ada selesainya teman-teman. Jadi, ada beberapa solusi untuk kita menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Yang pertama adalah menanamkan jiwa toleransi. Jiwa toleransi tidak hanya sesimpel kita menghargai apa yang orang lain anut, tetapi kita harus bisa menghargai pendapat orang lain, tidak selalu memaksakan kehendak diri sendiri. Kita harus bisa bersosialisasi dengan baik dengan warga-warga sekitar agar tidak ada konflik-konflik seperti itu. Yang kedua adalah jika ada masalah di antara warga, tidak diselesaikan dengan cara emosi, akan tetapi kita selesaikan dengan cara yang baik, seperti bermusyawarah, berdiskusi. Karena teman-teman, jika suatu masalah diselesaikan dengan cara emosi, itu tidak akan menyelesaikan masalah tersebut. Karena emosi hanya akan menambah masalah yang lain yang akan datang. Oleh karena itu, penting berkomunikasi yang baik bersama warga agar menyelesaikan masalah dengan cara yang tidak anarkis. Oleh karena itu teman-teman, kita sebagai warga negara Indonesia harus bersama-sama menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban seperti ini teman-teman. Tapi kita tahu dalam kenyataannya masih sering terjadi ketidakseimbangan antara hak dan juga kewajiban. Banyak pihak yang menuntut haknya tetapi kurang menjalankan kewajibannya. Hal ini sering memicu konflik sosial dan bahkan mengganggu kehidupan bermasyarakat. Dengan itu teman-teman, kita bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan lebih baik. Dengan adanya musyawarah, dengan komunikasi yang baik, kesalahpahaman itu bisa diselesaikan dengan cara yang tidak anarkis.
Oleh karena itu, penting sekali untuk kita sebagai warga Indonesia menanamkan jiwa toleransi. Karena dengan jiwa toleransi, kita bisa saling menghargai pendapat, menghargai apa yang orang lain anut, dan dengan itu tidak akan lagi ada konflik-konflik karena adanya perbedaan. Oleh karena itu teman-teman, kita sebagai warga negara Indonesia harus bersama-sama menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban seperti ini teman-teman. Tapi kita tahu, dalam kenyataannya masih sering terjadi ketidakseimbangan antara hak dan juga kewajiban. Banyak pihak yang menuntut haknya tetapi kurang menjalankan kewajibannya. Hal ini sering memicu konflik sosial dan bahkan mengganggu kehidupan bermasyarakat. Baik teman-teman, selain integrasi nasional, kita juga sebagai warga Indonesia harus menjaga yang namanya keseimbangan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Teman-teman, setiap warga negara Indonesia memiliki hak seperti hak pendidikan, keamanan, pekerjaan, fasilitas umum, dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, selain hak, kita juga memiliki kewajiban yang harus kita taati, yaitu menaati hukum, menghargai orang lain, serta menjaga ketertiban dan juga persatuan bangsa ini. Hak dan kewajiban itu tidak bisa dipisahkan teman-teman, karena keduanya harus berjalan seimbang. Jika salah satu diabaikan, maka akan muncul masalah dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu contoh yang cukup dikenal adalah penolakan relokasi di Pulau Rempang, teman-teman. Sebagian masyarakat menuntut hak atas tanah yang mereka tinggali. Di sudut pandang mereka, itu bagian dari kehidupan dan juga sumber dari penghidupan mereka. Namun, di sisi lain, pemerintah memiliki rencana pembangunan yang dianggap memiliki kepentingan untuk kepentingan nasional. Masalah muncul ketika tidak ada keseimbangan antara hak warga dan juga kewajiban untuk mendukung kebijakan yang sudah sah. Kurangnya komunikasi, kepercayaan, dan pemahaman membuat konflik semakin besar. Oleh karena itu, ketika pemerintah membuat suatu kebijakan, maka harus ada pembicaraan agar tidak adanya konflik seperti ini, dan juga hal ini bisa mencegah kesalahpahaman antara pemerintah dan juga masyarakat setempat. Contoh lain adalah konflik lahan sawit yang sering terjadi di beberapa daerah, teman-teman. Di satu sisi, masyarakat atau kelompok tertentu menuntut hak atas lahan. Di sisi lain, perusahaan juga sudah memiliki izin resmi dari pemerintah. Ketika kewajiban untuk mengikuti aturan tidak dijalankan, konflik berkepanjangan pun terjadi dan sering merugikan semua pihak, teman-teman. Selain itu, ada juga fenomena yang sering kita temui. Banyak masyarakat yang menuntut fasilitas umum seperti jalan yang bagus, taman yang bersih, atau sarana publik yang lengkap. Namun, fasilitas itu ketika sudah tersedia, tidak sedikit juga masyarakat yang merusak, membuang sampah sembarangan atau tidak merawatnya. Karena percuma teman-teman, ketika pemerintah sudah memberikan kita fasilitas yang cukup, yang sudah memadai, tetapi ketika kita sudah mendapatkan itu semua, bukannya kita jaga, tetapi kita malah menghancurkan gitu, tidak ikut menjaga apa yang sudah pemerintah berikan. Hal seperti ini sebenarnya berdampak besar teman-teman. Karena jika semua orang hanya menuntut tanpa menjaga, maka fasilitas yang sudah diberikan tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, pentingnya kita untuk berkomunikasi dengan pemerintah setempat agar tidak adanya kesalahpahaman ini sangat penting teman-teman. Oleh karena itu, kita sebagai warga Indonesia harus bisa menjaga keseimbangan antara hak dan juga kewajiban sebagai warga negara, agar tidak ada yang namanya ketidakpercayaan antara masyarakat dan juga pemerintah. Ada beberapa dampak yang bisa terjadi jika keseimbangan antara hak dan kewajiban ini terjadi, teman-teman. Yang pertama adalah munculnya konflik sosial antara masyarakat dan juga pemerintah. Yang kedua, hilangnya rasa keadilan dan juga kepercayaan. Yang ketiga, terganggunya stabilitas dan persatuan bangsa. Yang keempat adalah terhambatnya pembangunan nasional. Teman-teman, jika kondisi ini terjadi, maka integrasi nasional juga bisa melemah. Untuk menjaga integrasi nasional, diperlukan kesadaran bersama. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan supaya integrasi nasional ini terjaga, teman-teman.
Pertama, memahami bahwa setiap hak yang kita terima itu diikuti oleh kewajiban yang harus kita lakukan. Kedua adalah kita harus meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin dalam bermasyarakat. Ketiga, mengutamakan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan konflik. Karena masalah yang diselesaikan dengan emosi itu akan memperburuk suasana, teman-teman. Yang keempat adalah menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghargai. Ketika ada seseorang yang menyampaikan pendapatnya, kita jangan merasa bahwa pendapat kita adalah yang paling benar. Kita harus menghargai apa yang orang lain ucapkan, teman-teman. Yang terakhir adalah ikut menjaga fasilitas umum dan lingkungan sekitar. Karena sejatinya yang diberikan pemerintah untuk kita adalah sesuatu hal yang harus kita jaga pula, teman-teman. Dan pada akhirnya, teman-teman, menjaga integrasi nasional itu bukan hanya tugas pemerintah saja, tetapi itu tugas kita semua sebagai warga Indonesia. Kita harus mulai menyadari, teman-teman, bahwa setiap hak yang sudah kita terima dari pemerintah selalu dibarengi dengan tanggung jawab yang harus kita jalankan. Karena tidak ada hak tanpa tanggung jawab, teman-teman. Jika kita hanya bisa menuntut tanpa memberi kontribusi, maka keseimbangan dalam masyarakat itu akan terganggu, teman-teman. Integrasi nasional itu bukan hanya tidak ada konflik, tetapi tentang bagaimana kita mampu hidup berdampingan, saling menghargai, saling memahami, dan juga saling mendukung. Perbedaan yang harusnya menjadi kekuatan, itu tidak boleh menjadi suatu celah untuk menjadi perpecahan. Selain itu, teman-teman, penting juga untuk membangun kesadaran bagi kita masing-masing bahwa kepentingan bersama harus diutamakan di atas kepentingan pribadi. Ketika setiap individu memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, maka kehidupan masyarakat akan lebih sejahtera dan juga lebih adil. Jika keseimbangan antara hak dan kewajiban dapat terwujud, maka integrasi nasional akan semakin kuat, teman-teman. Pembangunan akan berjalan lancar dan Indonesia akan menjadi bangsa yang maju dan juga bangsa yang lebih sejahtera. Maka dari itu, teman-teman, saya mengajak teman-teman semua, mari kita mulai dari diri sendiri. Jadi warga negara yang tidak hanya menuntut hak, tetapi juga melaksanakan kewajiban. Karena Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang warganya saling menjaga, saling menghargai, dan saling bertanggung jawab. Dengan ini, saya Muhammad Reni Febriansyah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.